Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Seruhyuni. Pada minggu ketiga ini akan berbagi ilmu atau kita akan sama-sama mempelajari tentang organ dan hormon reproduksi ternak betina. Yang dimana pada pertemuan minggu sebelumnya, Ibu Dr. Amina telah memberikan pemaparan terkait organ dan hormon reproduksi ternak jantan. Pada slide kedua ini saya tampilkan gambaran daripada organ reproduksi ternak betina, yang dimana adik-adik semester 5 ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambar ini, karena sebelumnya di semester 1 kalian sudah mempelajarinya pada materi atau pada mata kuliah anatomi, kemudian lanjut semester berikutnya reproduksi ternak, kemudian lanjut lagi ada mata kuliah reproduksi, teknologi reproduksi, di mana pembelajaran ini sudah sering kali dibahas oleh dosen-dosen sebelumnya. Jadi di sini kita hanya mengulangi kembali pemaparan dosen sebelumnya. Untuk organ kelamin utama atau organ primer daripada ternak reproduksi betina yaitu adalah ovarium. Kemudian yang terbagi menjadi dua, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Kemudian saluran-saluran reproduksi itu ada tuba falopii atau oviduct, kemudian ada uterus, ada serviks, dan ada vagina. Kemudian ada alat kelamin luar itu vulva dan klitoris. Ovarium itu sendiri berjumlah sepasang, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri, di mana ovarium ini berfungsi ganda, yaitu sebagai organ eksokrin, di mana dia menghasilkan oosit, ovum atau sel telur, dan sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon steroid. Hormon steroid itu berupa estrogen, kemudian progesteron, kemudian PGF2 alfa dan inhibin. Dia menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses ovulasi dan menghasilkan sel telur. Ovarium itu terletak di dalam cavum abdominalis. Dia menggantung dan bertaut melalui mesovarium ke uterus. Adapun ukuran, bentuk, dan struktur ovarium masing-masing ternak atau hewan itu berbeda-beda. Jadi tergantung kepada spesiesnya, umurnya, kemudian tahap siklus, jumlah anak yang dilahirkan, itu tergantung pada keempat faktor tersebut. Dan juga pada tahap siklus, kalau misalnya kan kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan tahap siklus, fase proestrus, estrus, medestrus, dan diestrus. Jadi kalau misalnya di fase estrus, ovariumnya itu dengan ukuran yang maksimal. Sedangkan di tahap misalnya medestrus, diestrus, dan proestrus itu tentu berbeda ukurannya dengan tahap pada fase estrus. Ovarium sebelah kanan berdasarkan penelitian biasanya lebih besar sebelah kanan ketimbang sebelah kiri. Ovarium pada sapi biasanya dengan ukuran panjang 3,8 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 1,5 cm. Dan ukuran atau bentuk dari ternak ruminansia itu berbeda-beda. Pada ternak ruminansia besar atau sapi itu dengan bentuk yang lonjong. Kemudian pada ternak ruminansia kecil, pada kambing atau domba juga sama, yaitu berbentuk lonjong. Kemudian pada babi, ovariumnya itu berbentuk seperti buah anggur. Kemudian pada kuda, ovariumnya itu berbentuk seperti ginjal dan terdapat fosa ovulatory. Dan alat penggantung pada ovarium disebut dengan mesovarium. Nah,
Kemudian yang kedua kita masuk pada saluran reproduksi. Yang pertama ada tuba fallopi atau oviduct. Tuba fallopi ini merupakan saluran yang kecil dengan bentuk yang berkelok-kelok. Jadi dia menghubungkan ovarium dengan kornua uterus, di mana di sini tempat terjadinya fertilisasi dengan panjang sekitar 20 sampai 35 cm. Nah, tuba fallopi ini sendiri dia berfungsi yang pertama menangkap sel telur yang akan diovulasikan, kemudian yang kedua dia media transfer bagi spermatozoa untuk mencapai tempat fertilisasi, kemudian yang ketiga tempat pertemuan sel telur dengan spermatozoa sehingga terbentuk sigot atau tempat perkembangan awal sigot sebelum mencapai tempat implantasi pada uterus, dan juga sebagai tempat penyeleksian sperma dan perkembangan embrio atau pembelahan embrio. Nah, jadi ini tuba fallopi atau oviduct, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini adalah gambaran dari tuba fallopi, di mana tuba fallopi itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu infundibulum dengan fimbriae atau cilia, kemudian ada ampula dan isthmus. Infundibulum itu sendiri merupakan bagian dari tuba fallopi yang berbentuk seperti corong yang dilengkapi dengan cilia atau fimbria, di mana dia berfungsi menangkap sel telur yang telah diovulasikan dengan bantuan cilia. Jadi ini adalah ovarium, kemudian ini adalah folikel atau follicle the graft yang telah matang dan siap diovulasikan, kemudian ditangkap oleh cilia atau fimbria dari infundibulum. Dan yang kedua, bagian yang kedua itu ada isthmus, di mana isthmus ini tempat terjadinya atau tempat penyeleksian spermatozoa setelah sperma masuk sebelum mencapai tempat fertilisasi di ampula. Kemudian bagian ketiga itu ada ampula, yaitu tempat pertemuan antara sel telur dengan spermatozoa sehingga terjadi fertilisasi dan sebagai tempat perkembangan awal sigot. Nah, jadi ketika pada ternak betina sudah muncul tanda-tanda birahi, kemudian terjadilah perkawinan antara pejantan dengan betina ataupun dilakukan inseminasi buatan, maka disinilah yang berperan dimulai dengan folikel the graft yang telah matang atau siap diovulasikan, ditangkap oleh fimbria atau cilia pada infundibulum, kemudian sperma masuk di sini, kemudian dia masuk di bagian isthmus. Di sini tempat penyeleksian sperma, yang dimana sperma yang bagus akan lolos dan sperma yang kurang bagus tidak akan lolos dan masuk pada daerah ampula. Sel telur telah ditangkap dan menuju ke daerah ampula, di mana di sini tempat pertemuan sel telur dengan sperma, terjadilah fertilisasi dan juga sebagai tempat perkembangan awal sigot. Nah, kemudian ada yang disebut dengan AIJ atau Ampula Isthmus Junction, di mana ini adalah batas antara isthmus dan ampula. Jadi AIJ. Kemudian ada yang disebut dengan UTJ atau Uterotubal Junction, di mana merupakan penghubung uterus dengan isthmus. Dan alat penggantung dari tuba fallopi itu disebut dengan mesosalping. Nah, ini dia gambaran langsung daripada bagian-bagian tuba fallopi. Ini isthmus, kemudian ampula, dan ini UTJ, uterotubal junction, penghubung antara uterus dengan isthmus. Dan ini adalah infundibulum. Kemudian lanjut pada saluran reproduksi yang kedua itu ada uterus, di mana uterus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu
corpus uteri dan cornua uteri. Nah, ini dia. Jadi, corpus uteri atau badan uteri dia merupakan tempat perkembangan atau pembelahan embrio dan juga penghasil hormon PGF2 alfa. Dan bagian kedua itu ada cornua uteri, di mana cornua uteri atau tanduk uterinya ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang berhubungan dengan oviduct atau tuba falopii di sini dan di sini. Nah, tipe uterus itu sendiri bergantung dari jenis hewannya. Jadi ada berbagai macam tipe uterus, yang dimana untuk sapi, domba, dan kuda itu dengan tipe bipartite. Kemudian pada babi itu bicornua. Kemudian pada primata atau manusia itu dengan tipe simplex. Kemudian pada tikus dan rabbit dan kawan-kawannya itu dengan tipe duplex. Jadi ada macam-macam tipe, berbeda-beda. Kita pun pada manusia juga beda dengan mereka. Kita hampir sama dengan monyet atau makaka, karena mereka termasuk primata. Nah, ini adalah bagian-bagian dari uterus. Jadi terdapat 3 lapisan pada uterus. Lapisan dalam itu disebut dengan endometrium. Lapisan tengah itu disebut dengan myometrium. Kemudian lapisan luar itu disebut dengan perimetrium. Sedangkan karung kelas ini adalah bagian-bagian lunak yang terdapat di dalam lapisan uterus. Fungsi daripada uterus itu sendiri yang pertama adalah transfer dan kapasitas spermatozoa. Kemudian yang kedua penghasil PGF2 alfa, di mana penghasil PGF2 alfa itu terletak pada korpus uteri atau badan uteri. Kemudian yang ketiga sebagai media perkembangan blastosit. Kemudian yang keempat sebagai tempat implantasi atau pembentukan plasenta nantinya. Kemudian yang kelima tempat perkembangan fetus atau tempat janinnya. Nah, kemudian yang keenam itu tempat juga pengeluaran fetus pada saat kelahiran atau partus nanti. Nah, untuk pada saat bunting, tentu uterus itu akan membesar karena adanya fetus di dalam uterus ternak itu. Nah, setelah partus, tentu terjadi pengecilan daripada uterus itu. Jadi proses kembalinya uterus ke kondisi seperti semula setelah partus itu disebut dengan involusi uteri. Jadi proses kembalinya kondisi uterus seperti semula setelah kelahiran atau partus itu disebut dengan involusi uteri. Jadi alat penggantung uterus itu disebut dengan mesometrium. Nah, jadi ini adalah gambaran daripada uterus, ovarium, tuba falopii. Bagian A itu merupakan korpus uteri atau badan uteri. Bagian B itu ovarium. Bagian C itu bifocarcio. Ini di sini letaknya di pintu masuk uterus. Kemudian yang bagian D itu cervix, dari sini ke sini. Kemudian bagian E vagina, dan bagian F itu cornua uteri atau tanduk uteri. Oke, jadi bagian A itu korpus uteri, bagian B ovarium, bagian C bifocarcio, bagian D cervix, bagian E vagina, dan bagian F itu cornua uteri. Nah, sedangkan ini adalah penggantung daripada ovarium, tuba falopii, dan uterus. Jadi bagian A itu adalah
mesometrium, di mana dia penggantung dari uterus. Kemudian bagian B itu ada mesosalping, di mana dia penggantung dari tuba fallopiae atau oviduct. Kemudian yang C itu mesovarium atau penggantung dari ovarium. Nah, kemudian ini setelah dilakukan nekropsi atau pembedahan pada organ reproduksi betina. Untuk slide sekian ini ada pembedahan atau bagian-bagian dari organ. Nah, bagian A itu adalah uteri atau corpus uteri. Kemudian bagian B di sini adalah internal cervical os atau tulang. Kemudian C itu ada cincin cervix. Di sini dia letaknya. Kemudian D external cervical os. Kalau bagian B internal cervical, kemudian D eksternal. Kemudian E itu cranial vagina atau bagian dalam dari vagina. Kemudian F itu fornix vagina. Nah, ini adalah bagian dari cervix. Jadi cervix itu sendiri merupakan struktur berupa sphincter yang menonjol ke kaudal ke dalam vagina. Kemudian pada dindingnya ini terdapat penonjolan yang disebut dengan cincin anuler. Jadi kalau misalnya kalian melakukan inseminasi buatan, kalian harus tahu di mana letak cervix, karena cervix itu adalah pintu masuk daripada alat inseminasi buatan atau disebut dengan GAN. Jadi di sini adalah pintu masuknya GAN kita pada saat kita melakukan inseminasi buatan. Nah, dinding cervix ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mukosa, kemudian muskulator, kemudian serosa. Mukosa itu sendiri terbagi lagi menjadi bagian sel sekretoris, di mana di sini dia menghasilkan lendir daripada serviks pada saat birahi. Kemudian muskulator itu terdiri jadi bagian kolagen, kemudian serabut otot kecil, di mana dia yang berfungsi dalam lipatan anuler atau cincin anuler. Nah, kemudian fungsi dari serviks itu yang pertama itu adalah mencegah mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam lumen uterus, karena serviks merupakan penghubung kita menuju uterus. Yang kedua, saat estrus, mukus serviks itu encer. Mukus itu adalah cairan, jadi atau lendir. Jadi penghasil dari mukus serviks itu adalah mukosa, di mana mukosa ini adalah bagian dari dinding serviks. Kemudian serviks ini akan menutup rapat kecuali pada saat estrus atau pada saat menjelang kelahiran atau menjelang partus, yang disebut dengan relaksasi serviks. Jadi dia akan menutup rapat kecuali pada saat sedang estrus, karena di saat estrus itu dia siap untuk melakukan perkawinan dan siap untuk menerima sperma dari pejantan atau ternak pejantan. Nah, ini adalah bagian dari serviks. Ini bagian serviks. Untuk bladder itu sendiri adalah merupakan kantong kemia yang menghubungkan ke tempat saluran perkencingan. Nah, untuk alat kelamin luar itu ada 2, itu ada vagina dan fornix. Jadi vagina merupakan organ kelamin luar yang berupa selubung struktur muskuler yang berada di dalam rongga pelvis atau tulang pelvis yang terletak di bawah daripada serviks,
yang terletak di bagian dorsal dari vesika urinaria. Jadi vesika urinaria itu adalah alat kelamin daripada penghubung daripada kencing. Jadi maaf, mungkin ada panggilan dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya. 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 Kenapa? Kita Oh, saya materiku nanti setelah UTS. Bukan, iya. Ini kalau untuk materi sebelum UTS itu yang mengajar, iya, yang mengajar itu Ibu siapa Mirani dan Ibu Urfi. Setelah UTS itu saya dan Pak Asar. Iya. Oh, dari Ibu Urfi. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Jadi lanjut tadi pada vagina ya. Nah, jadi vagina ini juga terdiri jadi 3 lapisan, di mana lapisan pertama itu ada mukosa, kemudian muskularis dan serosa. Sama dengan lapisan yang terdapat pada dinding serviks, itu ada mukosa, kemudian muskulatur, kemudian serosa. Nah, pada vagina ini terdapat legokan yang terbentuk penonjolan serviks ke dalam vagina yang ini. Jadi terdapat legokan atau penonjolan serviks yang pada daerah dalam vagina yang disebut dengan fornix vagina. Jadi dia berupa legokan kecil di mana tempat atau pintu masuknya gan atau sperma nantinya. Jadi pada saat kalau misalnya perkawinan alami, jadi penisnya ternak sapi itu dia akan sampai di fornix ini. Nah, ya kan, dia sampai di sini untuk meluncurkan spermanya. Kalau pada gan juga sampai sini. Seperti itu. Jadi kemudian fungsi vagina itu sendiri merupakan sebagai alat kopulatoris dan sebagai jalannya partus nanti pada saat kelahiran. Nah, ini adalah organ reproduksi ternak betina pada ternak babi. Jadi hampir sama, tapi agak berbeda. Jadi tadi bentuk ovarium atau bentuk pada babi adalah seperti buah anggur. Nah, kemudian ini sebelah kanan saya adalah organ reproduksi pada ternak kuda. Dan ini pada unggas betina. Kemudian alat kelamin paling luar pada ternak betina itu ada vulva dan klitoris. Vulva dan klitoris. Jadi alat kelamin paling luar. Nah, vulva itu sendiri merupakan, jadi biasanya ada kesalahan pada orang awam ya. Jadi kalau misalnya kalian menjelaskan pada masyarakat atau orang yang kurang mengetahui terkait ternak, jadi yang
ini biasanya disebut vulva itu mereka biasanya sebut vagina. Padahal bukan, vagina itu adalah bagian dalam. Sedangkan pintu luarnya yang paling terlihat pada organ paling luar reproduksi betina itu adalah vulva. Jadi seperti ini ya. Jadi ini yang terlihat ini adalah vulva, dia bukan vagina. Vagina itu di bagian dalamnya. Jadi jangan ada kesalahan ya. Nah, jadi vulva ini terbagi menjadi labia mayor dan labia minor. Labia mayor sebelah kanan dan labia minor sebelah kiri. Kemudian juga ada yang disebut dengan commissura dorsalis dan commissura ventralis yang terletak di bagian dalam. Dan ada juga yang disebut dengan klitoris. Nah, klitoris ini merupakan bagian yang homolog dengan penis nanti pada hewan jantan. Jadi di sini klitoris. Nah, ini adalah vulva. Kemudian di bagian dalam dari ini vulva masuk klitoris bagian dalam itu disebut dengan vestibulum. Ini uretra atau tempat penghubung dengan saluran kencing atau bladder dari ternak betina. Jadi dia penghubung vesika urinaria, tempat saluran kencingnya. Jadi nanti di sini dia akan keluar saluran kencing melalui vulva. Ini vagina. Jadi jauh ya jaraknya antara, tidak terlalu jauh, tapi ada sekat dari vagina ke vulva. Jadi jangan salah ya menerka bahwa vagina itu adalah alat kelamin paling luar. Alat kelamin paling luar itu adalah vulva. Nah, ini dia vulva dari betina yang sedang birahi, bengkak, merah, dan tentunya nanti ada lendir bening yang keluar. Nah, kemudian kita akan masuk pada hormonal reproduksi ternak betina, di mana ini merupakan regulasi hormon hipotalamus, hipofisa, dan ovarium. Jadi ini merupakan siklus dari hormonal reproduksi ternak betina, di mana dimulai dengan hipotalamus. Nah, jadi hipotalamus merupakan bagian dari otak kecil pada ternak, di mana dia berbentuk seperti biji keniri di dalam otak ternak. Letaknya di bawah otak besar. Nah, hipotalamus ini dia akan berfungsi ketika menerima rangsangan. Jadi rangsangan itu bisa diperoleh dari penciuman, pendengaran, penglihatan, dan perabaan. Nah, jadi hipotalamus merupakan sumber daripada rangsangan. Jadi dia adalah penggerak daripada hormon. Jadi dia berfungsi untuk mengatur segala jenis hormon yang ada pada tubuh ternak. Nah, kemudian setelah mendapatkan respon dari hipofisis, dia akan memutuskan keputusan tersebut, apa yang harus diberikan, apa yang harus dilakukan, dia akan memberitahukan ke hipofisis. Nah, dan hipofisis inilah nantinya yang akan menyebarkan ke seluruh tubuh atau ke seluruh sistem hormon di dalam tubuh ternak. Jadi hipotalamus dan hipofisis itu saling bekerja sama secara energis. Nah, dan hipotalamus ini juga bertindak sebagai penghubung antara endokrin dan sistem saraf. Dan hipotalamus merangsang endokrin untuk memproduksi hormon melalui sinyal atau sistem saraf dan akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui kelenjar hipofisis. Nah, dan ini GnRH atau gonadotropin releasing hormone, di mana merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk merangsang, mensintesis, dan menghasilkan
atau dalam hal pelepasan FSH dan LH nantinya. Nah, di sini. Jadi, nanti dia akan melanjutkan atau mensimulir hipofisis. Nah, dan hipofisis itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada disebut dengan hipofisis posterior atau adenohipofisis dan hipofisis anterior atau neurohipofisis. Untuk FSH dan LH sendiri itu diatur oleh adenohipofisis. Jadi pada saat muncul tanda-tanda birahi, maka di sini peran dari hipofisis dia akan memberitahukan atau memberikan tanda ke adenohipofisis untuk pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi di sini. Di sini sendiri, FSH itu sendiri yang nantinya akan membantu dalam peningkatan atau pertumbuhan folikel, di mana folikel itu terbagi menjadi 4, yang dimana dimulai dari folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaff. Kemudian di dalam folikel de Graaff itu kan merupakan folikel yang sudah matang atau siap diovulasikan, di mana dia akan terdapat sel TKI yang berasal dari lapisan dalam, kemudian sel granulosa yang berasal dari lapisan luar, di mana sel TKI atau sel TK interna ini akan bekerja sama dengan sel granulosa dalam menghasilkan atau memproduksi estrogen. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi di sini nantinya dia hipotalamus ketika dia menerima berbagai macam bentuk rangsangan, dia akan menghasilkan GnRH, kemudian GnRH akan menstimulir hipofisis anterior atau adenohipofisis, kemudian di adenohipofisis akan mensekresikan, menghasilkan atau melepaskan hormon FSH dan LH. Nah, di sini hormon FSH nantinya akan membantu perkembangan folikel, di mana folikel terbagi menjadi 4, folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel de Graaff, di mana folikel de Graaff nantinya akan membantu akan tempat produksi atau pertumbuhan estrogen yang dimana dibantu oleh sel TKI dan sel granulosa. Di sini kemudian dia juga akan menghasilkan inhibin dan estradiol. Kemudian inhibin ini sendiri merupakan suatu protein yang disekresikan oleh sel granulosa dari folikel ovarium pada ternak betina. Inhibin inilah yang mempunyai fungsi utama nantinya yang akan mengirimkan feedback positif ke hipotalamus. Jadi pada saat folikel de Graaff telah memproduksi estrogen sebanyak-banyaknya dan menghasilkan juga estradiol, jadi di sini estradiol dan inhibin akan mengirimkan feedback positif ke hipotalamus. Jadi dia berfungsi dalam pengiriman feedback positif, di mana memberitahukan nantinya hormon LH untuk siap melakukan ovulasi karena estrogen telah siap. Jadi di sini nanti LH akan menekan dari dalam ovarium dan estrogen akan menekan dari luar ovarium. Jadi LH berperan dalam proses ovulasi atau keluarnya ovum atau sel telur nantinya, di mana nantinya akan terbentuk corpus luteum atau CL yang berfungsi untuk produksi hormon progesteron. Pada saat sudah terjadi perkawinan, di mana sel telur keluar atau ovum siap diovulasikan dan terjadilah perkawinan, kemudian terjadi atau ternak betina itu berhasil bunting. Nah, di sini CL akan mengeluarkan progesteron, di mana progesteron ini berfungsi dalam menjaga pertahanan kebuntingan. Dan progesteron nantinya akan
mengirimkan feedback negatif ke hipotalamus untuk memberitahukan GnRH dan adenohipofisis dalam menekan pelepasan FSH dan LH sehingga tidak terjadi tanda-tanda birahi selama kebuntingan. Jadi itu fungsinya dia. Jadi pada saat bunting, CL akan mengeluarkan hormon progesteron untuk menjaga kebuntingan, di mana dia akan mengirimkan feedback negatif ke hipotalamus, dan hipotalamus nantinya akan mensekresikan GnRH dan memberitahukan hipofisis untuk menekan pelepasan FSH dan LH sehingga tidak terjadi tanda-tanda birahi selama kebuntingan. Jadi sebelumnya saya akan memperlihatkan video penjelasan saya terkait hormonal reproduksi. Jadi ini dia. Bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu dengan saya lagi Dr. Hewan Sulawesi. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari siklus hormon reproduksi ternak jantan. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari siklus hormon reproduksi ternak betina. Sama dengan ternak jantan, sama-sama akan menerima rangsangan. Rangsangan ini dapat diperoleh melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Nah, ketika rangsangan masuk maka akan diterima oleh hipotalamus, dan hipotalamus akan mensekresikan ke GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kemudian GnRH ini akan menstimulus hipofisa. Hipofisa ini terbagi menjadi dua, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Nah, ketika ternak tersebut birahi, maka hipofisa ini akan mengirimkan sinyalnya ke adenohipofisa. Nah, di adenohipofisa ini akan mensekresikan 3 hormon. Yang pertama, hormon folikel stimulating hormone atau FSH. Yang kedua, hormon LH atau luteinizing hormone. Yang ketiga, hormon LTH atau luteotrophic hormone. Nah, hormon pertama yaitu FSH, di mana dia akan mensekresikan folikel. Folikel ini berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan. Terdapat 4 folikel. Yang pertama, folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel background. Nah, di dalam folikel background terdapat sel PKI, di mana sel PKI ini akan memproduksi estrogen dengan sebanyak-banyaknya. Ketika estrogen muncul, maka terjadilah tanda-tanda birahi. Dan ketika tanda-tanda birahi, terjadilah perkawinan. Nah, setelah perkawinan terjadi, baik dengan pejantan atau perkawinan alami ataupun dengan inseminasi buatan, maka disinilah yang akan berperan yaitu LH, luteinizing hormone. Nah, di mana adenohipofisa ini mensekresikan LH, kemudian LH ini akan menekan ovarium. Pada saat penekanan ovarium ini ada dua yang bekerja sama, yaitu LH dengan estrogen, di mana LH ini akan menekan dari luar ovarium tersebut dan estrogen akan menekan dari dalam. Dan terjadilah ovulasi, yaitu ovum keluar. Saat ovulasi terjadi, dua hal yang kemungkinan terjadi, yaitu ternak bunting atau ternak tidak bunting. Saat ternak bunting, folikel yang keluar dari ovum yang keluar dari ovulasi tersebut disebut dengan CL atau corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan menghasilkan progesteron, di mana progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga kebuntingan. Namun, pada saat ternak tidak bunting, tetap CL keluar, namun terjadi lisis. Nah, lisis ini disebabkan oleh hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Dan yang ketiga, hormon LTH atau luteotrophic hormone, di mana LTH ini nantinya akan berperan di saat menjelang kelahiran atau pasca kelahiran, di mana berfungsi untuk memproduksi susu. Nah, kemudian kita akan lanjut pada neurohipofisa.
menghasilkan dua hormon, yaitu hormon oksitosin dan hormon relaksin. Hormon oksitosin ini dia akan berfungsi pada saat kontraksi uterus. Kemudian hormon relaksin akan berfungsi pada saat dilatasi serviks atau pelebaran pada serviks. Kedua hormon ini akan berperan pada saat partus, yaitu pada saat menjelang kelahiran dan pasca kelahiran. Baik adik-adik, sekarang kita akan lanjut pada siklus hormon reproduksi ternak unggas betina. Sama-sama menerima rangsangan, kemudian rangsangan akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus akan mensekresikan ke GnRH atau gonadotropin releasing hormone, kemudian GnRH Sorry, mungkin ada kesalahan. Jadi seperti itu tadi penjelasan dari perjalanan siklus hormon reproduksi ternak betina. Untuk video ini, jadi mungkin adik-adik juga bisa melihat, saya tampilkan juga di link Smart Campus. Nah, kemudian terakhir, jadi untuk adapun cara absensi di pembelajaran saya pada pertemuan minggu ketiga ini, yang pertama itu adik-adik harus menjawab. Yang pertama, sebutkan organ yang ditunjuk tanda panah di bawah ini, jadi pada gambar ini. Kemudian yang kedua, apa fungsi feedback positif dan feedback negatif pada hormonal ternak betina? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi dijawabnya di kolom diskusi Smart Campus. Bagi yang menjawab saya anggap hadir, dan bagi yang tidak menjawab saya anggap tidak hadir. Jadi adapun menjawabnya di kolom diskusi di Smart Campus pada pertemuan ketiga, saya kasih waktu 30 menit dari selesainya menit ini. Jadi adik-adik bisa langsung menjawabnya atau menulisnya. Jadi pada saat setelah 30 menit kemudian, nanti saya akan tutup kolom diskusinya. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Kemudian terima kasih banyak. Jadi adik-adik harus banyak membaca literatur yang banyak terkait materi ini. Sekian dan terima kasih.